Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Raisa Tilugina dalam acara Suara Rakyat. Yang pastinya di sini Rai bakal memberi kalian semua info aktual, terpercaya dan masa kini sampai 15 menit ke depan. Pemirsa, sekarang kita bakal membahas tentang pemilu 2014-2019 nih. Supaya lebih seru lagi pembahasannya, saya sudah mengundang Ibu Novi Indriani. Kita beri tepuk tangan dulu. Ibu Novi ini merupakan tokoh masyarakat ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Di sini kan kita sedang membahas tentang pemilu 2014-2019 ya. Gimana tanggapan Ibu mengenai persiapan capres sebelumnya dengan yang sekarang? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbicara tentang pemilihan presiden atau pemilu. Berarti kita di sini berbicara tentang demokrasi. Dimana kalau sudah berbicara demokrasi, berarti kita berbicara hak sebagai warga negara untuk memilih wakilnya yang berada di DPR, DPRD, baik kabupaten atau kota. Ataupun kita memilih wakil jagoan kita yang akan duduk sebagai pemimpin nomor 1 di negara kita. Jadi, kalaupun menyikapi pertanyaan tadi mengenai persiapan Pilpres yang dilakukan pada saat 9 Juli kalau tidak salah ya. Nah, yang itu kan terjadi proses persiapan dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 5 Juli di mana kita diajak untuk kenal terhadap kandidat calon yang akan dijagokan untuk menjadi orang nomor 1 di negara kita. Nah, itu mungkin dari proses itu sebenarnya bisa dibilang hal yang bisa efektif, juga ada hal yang memang timbul ketidakefektifan dari kegiatan itu. Buktinya di sini timbul ketidakefektifannya dari banyaknya keuangan negara yang tersedot untuk kegiatan itu. Ya, betul sekali ya Ibu ya. Kemudian mengenai kecurangan, kan sering sekali banyak kecurangan pada saat pemilu seperti politik money ya dan lain sebagainya. Nah, itu tanggapannya menurut Ibu seperti apa? Ya, memang kalau kita ikuti secara proses pemilihan sampai kemarin ada hasil dari pemilihan itu sendiri, ternyata tidak bisa dipungkiri terdapat banyak kecurangan yang terjadi di dalam proses tersebut. Ya, terbukti kecurangan ini nampak dari hasil penghitungan suara itu sendiri. Adanya penggelembungan suara, kemudian juga ada dibuatnya KTP yang memang KTP yang sifatnya legal. Jadi memang data yang berada di kepanitiaan mungkin di sini tidak sama dengan calon pemilih. Jadi mungkin terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu yang memang dilakukan secara oleh orang-orang yang memang ahli dalam hal itu untuk menjagokan kemenangan salah satu pihak. Nah, mungkin untuk bentuk kecurangan tersebut memang tidak dibenarkan oleh kita sebagai masyarakat awam, karena itu sebagai bentuk pembelajaran awal bagaimana masyarakat dalam hal seperti itu saja kok terjadi kecurangan, apalagi kalau sudah duduk menjadi seorang pemimpin nanti. Akankah kecurangan itu akan terus berlanjut gitu. Itu hal yang baru sebagai contoh. Ya, sangat memprihatinkan sekali ya pemirsa semua, di negeri kita ini masih ada kecurangan-kecurangan semacam itu, padahal kita harus bisa bersaing secara sehat ya Bu ya. Nah, Ibu silakan diminum dulu dan ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Rakyat. Suara Negeri. Ya, kembali lagi di Suara Rakyat. Baik, untuk pemirsa yang baru saja bergabung dan penasaran mengenai Capres 2014-2019 ini, dan lebih baik kita lanjut saja ya bersama Ibu Novi ini. Nah, Ibu, harapan Ibu ke depannya seperti apa sih untuk presiden kita yang terpilih nanti? Ya. Kalau berbicara harapan, berarti di sini kita berbicara mimpi ya. Mimpi hari ini bisa menjadi harapan hari esok. Jadi di sini rakyat mungkin banyak memimpikan
memimpikan yang bisa suatu saat kelak mimpi ini bisa terwujud oleh pelaksana negara atau oleh calon yang memang menjadi jagoannya kelak gitu. Jadi mimpi rakyat ini harus menjadi tanggung jawab pelaksana. Siapa pelaksana di sini? Tentunya adalah orang yang memang menjadi pilihannya. Karena hak dia terhadap orang yang telah dipilih, dia banyak menyimpan mimpi itu. Mimpi apa di sini? Mungkin mungkin mimpi seorang ibu akan berbeda dengan mimpi seorang anak ya, mungkin seperti itu. Tapi kita bermimpi secara umum saja. Misalkan bagaimana kami bermimpi negara Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, lebih maju dari sekarang. Bagaimana kalau kita bermimpi harga-harga sembako tidak akan pernah naik lagi. Bagaimana kalau kita bermimpi, bukan mimpi mungkin ya, mungkin akan terwujud kan tadi ya, kita menyimpan harapan dari semua mimpi kita. Bagaimana kita bermimpi para pekerja bisa mendapatkan UMR yang lebih layak misalkan ya, yang sekarang masih di bawah standar. Bagaimana kita bermimpi bangsa Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang mendunia, yang lebih maju dalam segala hal. Jangan sampai kita hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri ya. Gimana kan kita sekarang justru lebih banyak pegawai pekerja yang lebih profesional itu dari orang lain, dari negara lain. Kenapa bukan dari kita sendiri begitu? Jadi bidang ekonomi kita lebih maju, sekolah gratis mungkin, ataupun harga-harga sembako semakin murah dan tidak akan pernah naik, minyak bumi tidak akan pernah naik, listrik apapun itu semuanya mimpi dan harapan rakyat yang memang disimpan, diharapkan dilakukan oleh sang pemimpin kita nanti yang terpilih. Ya betul sekali. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kita masyarakat ini bisa dikabulkan oleh pemerintah yang sekarang ini ya Bu ya. Bisa diperhatikan ya betul juga. Sekali. Nah, tanggapan Ibu juga nih mengenai kan banyak sekali pemerintah atau presiden sekarang ini yang memberikan janji-janji namun kemudian setelahnya janji itu dilupakan gitu ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai itu? Nah, itu mungkin janji yang palsu ya. Yang tidak bisa konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Jadi kita bisa berpikir, apakah orang yang memang tidak bisa memenuhi janjinya itu pantas menjadi seorang pemimpin? Nah, itu kembalikan lagi kepada para penguasa yang memang dia sebenarnya berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah dia sudah mempunyai kriteria sendiri untuk menjadi seorang pemimpin itu sendiri? Yang pertama kriterianya terutama adalah amal dan akhlaknya, itu yang paling utama sebenarnya. Yang lainnya pasti akan mengikuti kalau memang akhlaknya sudah benar. Ya, itu mungkin untuk sementara. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita kali ini tuh bisa memegang janjinya dengan betul-betul ya, Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu telah mau berbincang-bincang dengan kami di sini. Sama-sama. Dan pemirsa semua jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan membuka line telepon untuk Anda semua bisa mengeluarkan keluh kesah Anda untuk didengarkan oleh pemerintah nantinya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Rakyat. Suara Rakyat. Baik pemirsa, kembali lagi di Suara Rakyat. Suara Rakyat. Nah, di sesi ini bagi pemirsa yang ingin mengeluarkan keluh kesahnya mengenai pemerintahan yang dulu maupun harapan untuk kedepannya, bisa langsung telepon ke nomor di bawah ini. Nah, sudah ada yang bergabung? Halo, Suara Rakyat. Suara Negeri. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Firni di Sukabumi. Oke Firni, apa keluhan atau harapan Firni buat pemerintah? Harapan saya untuk pemerintah mungkin lebih memperhatikan masyarakatnya yang berada di pelosok ya, karena mereka tuh jarang terekspos daerahnya, apalagi misalnya masalah jalan gitu ya. Kalau di kota kan jalannya tuh sedikit-sedikit diperbaikin gitu dan gampang akses kemana-mana. Sedangkan di pelosok sana agak susah gitu ya buat ngakses, karena kita juga di sini sama gitu ya. Kita juga di sini sama butuh akses buat sekolah, buat kerja, buat nata masa depan, karena mungkin siapa tahu aja kan kita dari pelosok yang jadi pemimpin nanti untuk Indonesia.
Jadi ya untuk pemerintah di sana ya lebih memperhatikan lagi rakyat-rakyatnya yang mungkin daerahnya jarang terekspos. Terima kasih. Ya, terima kasih Firni. Sungguh menyentuh hati sekali ya sepertinya untuk pemirsa semua. Ada tanggapan enggak dari Ibu buat Firni tadi? Boleh. Saya tanggapi dulu sedikit ya. Siapa tadi ya yang nelpon ya? Firni. Oh, Firni ya. Untuk Firni yang berada di Sukabumi, saya tanggapi ya, untuk Firni tadi berbicara tentang pembangunan yang dirasakan belum merata. Ya, mengapa kok pemerintah rasanya tidak adil gitu? Yang dibangun kok hanya daerah perkotaan saja, sedangkan daerah terpencil seperti daerah kami yang ada di pelosok Sukabumi kok belum tersentuh pembangunan. Itu mengapa? Karena memang di sini kalau berbicara pembangunan, setelah pergantian presiden pun, setelah berganti-ganti presiden memang dirasakan pembangunan yang berada di negara Indonesia ini belum rata sepenuhnya. Ya, itu buktinya dari Sabang sampai Merauke masih ada daerah pelosok yang memang belum tersentuh sama sekali oleh pembangunan, di mana mereka tinggal dengan keadaan tidak ada listrik, tidak bisa menikmati bagaimana canggihnya teknologi sekarang, berarti banyak tertinggal. Itu kenapa? Karena mungkin ada beberapa hal, bisa dikarenakan pemerintah daerahnya mungkin yang tidak yang tidak proaktif misalkan, ya, ataupun mungkin dana yang memang tidak memadai untuk bisa membangun secara sepenuhnya. Tetapi tetap kita sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia berhak mendapatkan pembangunan, berhak merasakan bagaimana pemimpin kita membangun di semua sektor, ya, baik transportasi, baik apapun itu. Jadi memang tadi Firly memang betul ya apa yang disampaikan tadi. Memang di sini mungkin kita belum sepenuhnya merasakan bagaimana meratanya pembangunan yang dilakukan oleh para pejabat kita yang berada di calon legislatif ataupun yang berada di atas. Seperti itu untuk sementara tanggapan. Ya, itu dia pemirsa ya, keluhan, harapan semuanya, dan mudah-mudahan pemerintah kita sekarang ini bisa mengapresiasi dan menanggapi gitu kan. Masyarakat kita ini butuh tanggapan dari pemerintah, butuh kualitasnya itu harus dibuktikan kepada masyarakat gitu ya Bu ya. Tidak terasa pemirsa semuanya, 15 menit sudah kita menemani Anda, dan terima kasih Ibu, terima kasih banyak sekali telah menghadiri acara ini. Pemirsa semua, saya Rai Pratiulgina dan kru yang bertugas undur diri, tetap di